Makanku, makanan sehat siap saji masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan Mesh News bersama saya Dina Amalia, langsung dari Studio 70 Jakarta. Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah dan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin menandatangani nota kesepahaman terkait pengembangan ekonomi keuangan syariah yang dilakukan dalam acara penutupan Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas Kadin pada Sabtu 4 Desember 2021 di Bali Nusa Dua Convention Center. Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal PPMS Igi Haruman Aksin dan Kepala Badan Ekonomi Syariah Kadin Taufan Rotorasiko. Kerjasama antara MES dan Kadin akan berfokus pada sejumlah langkah konkret, diantaranya mendorong peraturan perundang-undangan dan mengusulkan sejumlah program strategis nasional ekonomi dan keuangan syariah yang dapat mendukung pelaku usaha, mempercepat pengembangan industri halal, sertifikasi halal dan produk keuangan syariah, mengembangkan UMKM industri halal berbasis digital, serta sejumlah kerjasama lainnya yang dapat mendukung percepatan implementasi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Rapimnas Kadin secara resmi ditutup oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dalam menutup acara tersebut, Wapres berpesan bahwa kerjasama usaha adalah ikatan bersama dan tanggung jawab antar pengusaha. Dirinya menilai tidak ada cara lain untuk mendorong peningkatan jumlah usaha menengah dan besar kecuali melalui kolaborasi. Ketua Dewan Pembina PPMS ini kemudian menyampaikan dua langkah penting dalam membangun sinergi dan kolaborasi antar pelaku usaha sebagai sumber pertumbuhan dan kekuatan ekonomi bangsa, yaitu pertama, UMKM harus terus difasilitasi agar kapasitas usaha, keterampilan tenaga kerja, akses modal, serta penguasaan teknologi meningkat. Kedua, menjalin kolaborasi intensif antar usaha mikro, kecil, menengah, dan besar sehingga antar pelaku ekonomi bisa saling menguatkan. Adapun Ketua Umum Kadin yang juga merupakan Ketua Dewan Penyantun PPMS Arsyad Rashid dalam keterangan terpisah menjelaskan, Rapimnas Kadin membahas beberapa program penting yang relevan dalam situasi nasional saat ini. Tema prioritas yang dibahas bersama dengan para menteri dan pemangku kepentingan lainnya antara lain perihal kesehatan dan industrinya, pemberdayaan ekonomi daerah, kewirausahaan dan pembangunan kapasitas usaha, serta peta jalan menuju net zero. Dirinya berharap forum ini dapat menjadi wadah untuk bertukar gagasan dan mencari solusi atas sejumlah problem dan tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia. Chairman Halal Lifestyle Center yang juga merupakan anggota Dewan Pakar PPMS Sapta Nirwandar memperoleh gelar Guru Besar Kehormatan dari Silk Road International University of Tourism and Cultural Heritage, Uzbekistan. Upacara penganugerahan gelar tersebut dilakukan pada Rabu 1 Desember 2021 dan diserahkan langsung oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Profesor Hoffman. Dalam sambutannya, Hoffman menyatakan bahwa pihaknya merasa terhormat dapat berkesempatan menghadirkan sosok luar biasa seperti Sapta Nirwandar yang berkenan menerima penghargaan sebagai Guru Besar Kehormatan Universitas. Penghargaan ini sebagai bentuk penghormatan atas kontribusi Sapta dalam industri pariwisata halal global yang juga menjadi perhatian khusus dari pihak universitas. Lebih lanjut, Hoffman memaparkan bahwa Silk Road International University of Tourism and Cultural Heritage saat ini telah menyediakan berbagai konsep pelatihan untuk tingkat sarjana yang diminati pasar tenaga kerja dengan menghadirkan program sarjana penuh waktu dan pendidikan profesi pariwisata. Selain menerima penghargaan, Sapta Nirwandar juga berkesempatan mengisi perkuliahan di Tashkent University of Economics yang menjadi bagian dari rangkaian acara The Tashkent University of Economics Celebrated 90th Anniversary pada Senin 29 November 2021 dan dihadiri oleh 84 mahasiswa dan 12 dosen dari perguruan tinggi tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2011-2014 ini memaparkan terkait Halal Lifestyle Global Trend and Business Opportunity yang membahas 10 sektor halal lifestyle yaitu halal food, Islamic finance, halal kosmetik, modis fashion, halal pharmaceutical, medical care, media recreation, Islamic creative economy and art culture, education, and halal tourism. Dirinya menegaskan ke-10 sektor tersebut harus digarap secara paralel karena memiliki potensi pasar yang sangat besar dalam mendorong kontribusi industri halal pada perekonomian global.
Bendahara 3 Pengurus Pusat MES Siti Marifah melakukan kunjungan silaturahim ke Pondok Pesantren Modern Al-Kausar Muhammadiyah Harau, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat pada Kamis 2 Desember 2021. Kunjungan ini dalam rangka menjalin silaturahim sekaligus memberikan dukungan bagi para nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Modern Al-Kausar. Pada kesempatan tersebut, Siti Marifah diterima oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumbar, Buya Sofwan Karim, selaku perwakilan keluarga besar Pondok Pesantren Modern Al-Kausar beserta 650 nasabah Bank Wakaf Mikro. Dalam sambutannya, Siti Marifah menyampaikan apresiasi atas prestasi dan keberhasilan Pondok Pesantren Modern Al-Kausar dalam melakukan pemberdayaan ekonomi umat melalui program Bank Wakaf Mikro. Dirinya menuturkan bahwa program Bank Wakaf Mikro menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat miskin melalui pemberian modal untuk berwirausaha. Lebih lanjut, Wakil Bendahara BPH DSN MUI ini menjelaskan bahwa di masa pandemi, kondisi perekonomian global mengalami krisis, sehingga banyak pelaku ekonomi terpaksa mengurangi beban usaha dengan melakukan pemberhentian karyawan. Oleh karena itu, peran pondok pesantren melalui Bank Wakaf Mikro dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi pengangguran. Sementara itu, Buya Sofwan Karim menyampaikan ucapan terima kasih kepada Siti Marifah yang sudah berkenan menyempatkan waktu berkunjung ke salah satu pondok pesantren unggulan Muhammadiyah ini. Hal ini dibuktikan dengan berbagai prestasi yang sudah diraih oleh para santri, mulai dari tingkat lokal, wilayah, regional, nasional, hingga internasional. Salah satu prestasi Pondok Pesantren Modern Al-Kausar di bidang entrepreneurship adalah berhasil meraih peringkat 2 Pondok Pesantren Unggulan Regional Sumatera dalam ajang Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR 2021 yang diadakan oleh Bank Indonesia. Selain mengunjungi Ponpes Al-Kausar, Siti Marifah juga melakukan silaturahim ke pengurus wilayah MES Sumatera Barat dalam rangka menjalin komunikasi dan konsolidasi terkait program-program pemberdayaan ekonomi umat. Pengurus wilayah MES Bali periode 1442 sampai 1445 Hijriah resmi dilantik pada Minggu 28 November 2021 bertempat di Grand Bali Beach Hotel Denpasar, Bali. Hadir melantik mewakili pengurus pusat MES adalah Muhammad Bagus Teguh Perwira selaku Sekretaris 7. Bagus Teguh dalam sambutannya menyampaikan terkait pentingnya peran dari MES wilayah dan daerah dalam merealisasikan berbagai program nasional yang telah dirumuskan. Dirinya menambahkan dibutuhkan dukungan, sinergi, dan integrasi dari seluruh pengurus MES wilayah dan daerah agar berbagai program yang dirumuskan bisa efektif dan bermanfaat bagi umat. Sementara itu, mewakili Gubernur Bali, Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan, Cok Bagus Pemayun, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Gubernur Bali, Wayan Koster, mengucapkan selamat atas pelantikan MES Bali. Pihaknya berharap MES Bali dapat menjadi salah satu solusi untuk terus konsisten dalam usaha menyongsong era baru Bali Kembali. Hal ini sejalan dengan tema yang diangkat dalam kegiatan ini, yaitu mendorong kebangkitan ekonomi berbasis lokal Bali melalui penguatan sinergi dan optimalisasi organisasi. Adapun Ketua Umum MES Bali, Pinto Wahyudi, menegaskan bahwa kepengurusan MES Bali yang baru saja dilantik akan bergerak cepat untuk merealisasikan program kerja yang aplikatif terkait pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di Bali. Pinto menambahkan program pemberdayaan yang dikembangkan akan fokus pada 3 aspek, yakni pendampingan UMKM di tahap produksi, bimbingan dalam proses sertifikasi halal produk, hingga strategi pemasaran produk agar lebih kompetitif. Setelah dilantik, pengurus MES Bali langsung melakukan silaturahim kerja wilayah untuk menyusun program kerja, diawali dengan penyampaian materi pembekalan orientasi kepengurusan oleh Muhammad Bagus Teguh Perwira. Penyusunan program kerja ditekankan pada mewujudkan sinergi dari seluruh departemen, baik program jangka pendek maupun jangka panjang yang akan dilaksanakan oleh MES Bali dalam satu periode kepengurusan ke depan. Beberapa langkah taktis yang dihasilkan salah satunya adalah terkait program yang berorientasi pada penguatan literasi pelaku UMKM Bali tentang pentingnya digitalisasi pemasaran dengan memanfaatkan fasilitas pada platform e-commerce. Dalam rangka meningkatkan kontribusi ekonomi syariah di Kota Balikpapan, pengurus daerah MES Balikpapan bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan kembali menyelenggarakan Festival Balikpapan Go Halal pada Senin 27 November 2021 bertempat di Balikpapan Islamic Center.
Acara dibuka oleh Wali Kota Balikpapan yang juga merupakan Ketua Umum MES Balikpapan, Rahmat Masud, dan dihadiri sejumlah tokoh, diantaranya Sekretaris 3 PPMS Muhammad Buhori Muslim, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan Sri Damardi Sudibyo, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan Johan Marpaung, Ketua Badan Wakaf Indonesia Kota Balikpapan Subari, serta para akademisi, praktisi, dan masyarakat umum. Rahmat Masud dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemerintah Kota Balikpapan bersama MES Balikpapan dan didukung dengan Bank Indonesia telah berkomitmen bersama untuk mewujudkan Balikpapan sebagai wadah beriman, yaitu berwakaf dan sedekah secara bersih, indah, dan aman. Wali Kota Masud berkomitmen untuk memasifkan aktivitas filantropis seperti sedekah di lingkungan instansi pemerintah. Kedepannya, aktivitas ini diharapkan dapat menjadi ikhtiar bersama dalam mendorong semangat berbagi di Kota Balikpapan. Sementara itu, Sri Damardi Sudibyo dalam sambutannya memaparkan bahwa Bank Indonesia telah menyusun Cetak Biru Pengembangan Ekonomi Syariah sebagai bentuk komitmennya untuk secara konsisten mendukung ekonomi syariah. Pihaknya menilai ekonomi syariah dalam hal industri halal telah menunjukkan perannya sebagai salah satu sektor yang dapat berkontribusi dalam pemulihan ekonomi daerah. Festival Go Halal tahun 2021 merupakan kegiatan tahunan MES Balikpapan untuk memperkuat sinergi dan memberikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah dan pemulihan ekonomi daerah. Dalam acara ini terdapat beberapa agenda penting, diantaranya peresmian program Kiaris 500 Masjid, peresmian program Wakaf Corner dengan memanfaatkan fasilitas Kiaris untuk pengumpulan dana wakaf yang digunakan untuk pemulihan UMKM di masa pandemi, penyerahan sertifikasi destinasi wisata halal gratis, serta pemberian penghargaan kepada instansi dan tokoh yang berkontribusi bagi perekonomian daerah. Pemirsa, demikian Mesh News kali ini. Nantikan informasi Mesh News berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanku, makanan sehat siap saji masa kini.